Hari pertama kerja, si petugas kebersihan melihat sekotak uang yang dibuang ke mesin penghancur kertas. 5 miliar telah dimasukkannya. Lalu uang terus-menerus dimasukkannya. Begitu saja, seluruh ruangan yang penuh dengan uang menghilang. Tempat ini adalah Bank Eropa. Setiap hari bertonton uang kuno dihancurkan di sini. Bukankah menghancurkan uang adalah yang tak bermoral? Tiba-tiba otaknya timbul ide. Dalam benaknya, toh uang di sini akan dihancur. Pada titik ini dia mulai merasakan tangan gatal. Dia mengambil selembar plastik tetapi sistem keamanannya tidak bodoh. Ada kamera dipasang di mana-mana. Pihak bank bahkan undang ahli datang untuk mengamati proses penghancuran uang dan setiap pergerakan staf di sini. Setiap orang memiliki area tertentu. Bahkan kamar kecil tidak terkecuali. Setiap tindakan aneh akan buat manajer bank curiga. Untuk membuka mobil pengangkut uang, hanya ada 3 kunci. 1 di tangan direktur. 1 di tangan kepala tim keamanan. Yang lainnya ada di tangan si Bibi yang menolak menurunkan berat badan itu. Jika ingin dapat mengambil uang ini, itu bukan hal yang mudah. Tapi untuk Bridget, itu tidak sesulit hal yang dia telah miskin selama lebih dari 10 tahun. Dia sering pergi ke supermarket dan menemukan kunci yang dipajang sama dengan kunci truk uang. Baru pada saat itulah dia berani membuat rencana yang mengejutkan. Hari itu ketika sedang membersihkan kamera, dia diam-diam mengamati cara kamera bergerak, seperti yang diharapkan, dia menemukan sudut mati. Ketika staf sedang menunggu lift, sebuah mobil penuh uang menutupi bagian bawah tubuhnya dan di belakangnya ada tempat sampah. Ini tempat yang tepat untuk mengambil tindakan. Rencananya lahir, semuanya dijelaskan di kepalanya. Tapi tidak bisa bertindak sendiri, dia harus cari beberapa orang lagi untuk bekerja sama. Hari itu dia sengaja biarkan selembar uang jatuh ke tanah. Dan tanyakan orang di depan apakah dia menjatuhkannya. Tanpa diduga, pria itu berbalik dan berbicara. Akan membawa uang ini ke ruang keamanan. Orang seperti itu jelas bukan yang dia cari. Jadi dia mengikuti target baru. Itu adalah wanita yang bertugas mendorong gerobak uang. Setelah shift selesai, Bridget bergegas untuk mengenalnya. Ketika dia baru saja mengatakan idenya, dia ditolak mentah-mentah. Karena wanita itu harus mengurus 2 anak. Jika hal itu terungkap, anak-anaknya akan menjadi yatim piatu. Bridget mengetahui kelemahannya sehingga dia membuat keputusan baru. Dia diam-diam meletakkan surat terima biaya sekolah di loker wanita itu. Dia mengkhawatirkan anak-anaknya. Ini membangunkannya. Untuk mendapatkan biaya sekolah, dia akhirnya bergabung dengan tim Bridget. Sekarang butuh aja Jackie mendorong gerobak uang ke sana. Kemudian mereka bisa mulai mengambil tindakan. Melaksanakan rencana yang telah ditentukan. Keduanya berinisiatif mendekati Jackie. Dulu berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Tanpa diduga saat Jackie dengar kata-katanya. Tanpa ragu, dia setuju karena dia punya penyakit yang membutuhkan uang untuk berobat. Biayanya 50 euro setiap bulan. 3 orang seperti itu untuk jadi sebuah kelompok. Mereka juga memiliki tanda tersendiri untuk kelompok yaitu tindakan mengelus alis. Keesokan harinya, Bridget telah mengambil gembok baru dan masuk ke ikat pinggangnya. Seperti biasa, dia selalu diperiksa oleh satpam. Dan dengan mudah melewati pandangan mereka. Hari itu dia melirik Nina. 2 orang mulai mengelus alisnya yang menandakan bahwa mereka akan ambil tindakan. Tapi saat melihat Jackie, dia menandakan bahwa dia tidak dapat bertindak hari ini. Dan memutuskan untuk tidak bergabung. Nina sangat marah dan ingin mengumumkan pembubaran grup. Tak terduga hari itu, bank telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan. Untungnya, mereka tidak bertindak sehingga mereka dapat lolos kali ini. Dapatkan pengalaman pertamanya, ketika mereka mulai bertindak. Mereka harus benar-benar berhati-hati. Pada titik ini mereka mulai membelai alis. Pencurian uang dimulai. Bridget saat membersihkan kantor. Melihat kamera bergerak ke samping, dia mengganti kuncinya. Kemudian dengan santai dorong troli sampah keluar dan temui Jackie di lorong.
Dia gunakan isyarat untuk berbicara dengannya. Sampai Jackie menunggu lift. Dia memanfaatkan troli uang untuk melanjutkan membuka kunci. Setelah berhasil membuka kunci, dia langsung mengambil tumpukan uang satu persatu. Lalu buang ke tempat sampah. Bahkan tertangkap kamera, tetap tidak mungkin untuk merekam tindakannya. Begitu masuk lift, troli dibawa ke meja Nina. Nina segera menghadapi Bridget. Kedua belah pihak saling melirik, dia segera pergi ke kamar mandi. Dan mengeluarkan kantong kertas, memang di dalam kantong kertas itu adalah kunci sebenarnya dari kotak troli uang. Ada juga beberapa simbol di atas, butuh saja Jackie membawa troli datang. Dia akan meletakkan kunci sebenarnya di gerobak. Dan itu akan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, semuanya berjalan lancar. Kemudian Bridget berpura-pura datang mengambil sampah dan pergi dengan uang. Tetap di toilet wanita bank. Mereka mengisi celana mereka penuh dengan uang, bahkan ke baju. Ketiga gadis ini mencuri uang dari bank. Setelah semuanya selesai, mereka seperti biasa keluar dengan jumlah uang besar ini. Mereka sangat gembira, berbaring saja, mereka pun dapatkan uang. Berkat uang itu, Nina bisa membayar semua biaya sekolah anak-anaknya. Bridget juga telah melunasi utangnya dan memiliki pacar baru. Dalam waktu setengah tahun mereka telah mengambil uang dari bank. Tapi tak ada yang tahu, mereka menjalani kehidupan impiannya. Suami Bridget ingin mereka berhenti karena uang yang mereka rampok sudah lebih dari cukup. Jika mereka terus melakukan ini, cepat atau lambat mereka akan terungkap. Nina setuju dengan ini tetapi Bridget dan Jackie tidak. Mereka masih ingin melanjutkan bisnis menghasilkan uang ini. Karena mereka masih membutuhkan banyak uang nantinya, Nina hanya bisa mendengarkan mereka. Terus bekerja sama, dia tidak berani keluar dari grup. Karena takut, dia tidak berkoordinasi dengan baik dengan mereka. Pada suatu kali, Bridget tidak hati-hati membuka kunci. Lalu buangnya ke dalam wastafel, sekarang itu jatuh ke pipa air. Tapi satu-satunya kunci ada di tangan Jackie. Mereka tidak ingin menarik perhatian orang lain. Jadi tidak menyimpan nomor telepon pihak lain. Sehingga ketidakmampuan hubungi satu sama lain. Melihat waktu akan segera berakhir, Nina harus kembali ke tempat kerjanya. Bridget minta bantuan dari suaminya. Pria itu harus cari pacar Jackie. Biarkan dia menghubungi Jackie dan minta dia membawa kuncinya. Tapi saat ini Jackie baru saja mendorong gerobak uang datang. Pada saat genting, dia segera berikan kunci ke Nina. Untungnya, dia cukup tenang, berpura-pura berbicara dengan rekan-rekannya. Setelah beberapa saat dia memasukkan kunci ke dalam permen karet. Tunggu sampai itu menempel di dinding, dia pergi. Bridget petugas kebersihan jadi datang untuk membersihkan. Dia dapatkan kuncinya dan bawa ke Nina. Nina sekarang tidak bisa membuka kunci. Dia gugup sampai berkeringat. Keamanan merasa curiga dengan tindakannya. Jadi pergi membantu. Untungnya Bridget tiba tepat pada waktunya. Saat satpam keluar, dia melempar kunci ke Nina. Saat ini, semua orang bisa bernapas lega. Keduanya menganggap ini kerja sama yang baik. Kemudian dia tersenyum pada satpam. Setelah bekerja, satpam bertemu lagi dengan Nina. Dan beritahunya bahwa ini sudah berakhir. Setelah meninggalkan ucapan ini si satpam marah dan meninggalkan tempat itu. Nina membawa informasi ini ke yang lain. Bridget dan Jackie sama-sama menyarankan agar dia menggunakan trik kecantikan. Untuk merayu si satpam agar mereka bisa melarikan diri. Dan dengan penambahan anggota baru, rencana ini bagus bukan? Namun Nina memilih untuk menolak. Tapi dia telah menjalani kehidupan lajang selama 7 tahun. Malam itu, rias wajahnya sangat cantik. Dan sampai di rumah Barry sangat bingung saat ini. Kau akan punya uang sama wanita cantik jika kau bergabung dengan tim bandit ini. Andalkan dia, mereka dapat merampok uang berkali-kali. Dan mengatasi penghalang kamera di bank. Hari-hari seperti itu berlalu. Mereka juga menghadapi masalah serius. Uangnya jelas terlalu banyak, di mana mereka harus menyembunyikannya sekarang. Mereka sudah mencuri uang dalam jumlah besar. Dan taruhnya di toilet. Tapi efisiensinya terlalu rendah. Jadi menggali lubang untuk menguburnya di tanah.
Dengan begitu, semua uang bisa disembunyikan. Tanpa pilihan lainnya, mereka menghabiskannya dengan sembarangan. Tetapi karena hal-hal ini mereka menggali kuburan mereka sendiri. Saat ini karyawan bank sedang mengawasi mereka. Pihak bank juga mengambil gambar yang diambil dari kamera dan membawanya ke meja direktur, tapi direktur tidak percaya. Bagaimana orang-orang ini bisa gitu berbakat, mereka bahkan mencuri uang tepat di depannya. Wanita-wanita ini bekerja sangat keras. Sistem keamanannya tak pernah diragukan yang lain. Sementara itu, dia mengusir karyawan itu keluar. Tapi suami Bridget karena dia dulu bekerja di bank. Dengan sangat cepat, dia rasakan sesuatu yang tidak enak, dan tentu saja dia menemukan penyelidik itu. Masih menyelidiki tetangga sebelahnya, ini membuatnya merasa khawatir. Dan merekomendasikan mereka membawa pulang sisa uangnya. Kemudian menyerah diri, dengan gitu mungkin mereka akan diterima keampunan. Tapi Bridget tidak mau masuk penjara, jika bank punya buktinya. Mereka pasti sudah lama ditahan, tak ada lagi kesempatan untuk duduk di sini. Tapi tanpa diduga pacar Jackie. Karena dia terlalu gembira sehingga menceritakan semuanya. Kemudian dia didenda oleh polisi. Itu berarti uang sisa mereka secara otomatis dilaporkan ke tim FBI. FBI akan menyelidiki mereka berdasarkan nomor seri uang. Pada titik ini, masalah itu menemui jalan buntu. Satu-satunya cara sekarang adalah lari ke luar negeri. Kemudian hancurkan seluruh jumlahnya. Bridget dan suaminya mulai menyembunyikan uangnya, beberapa di antaranya dibawa ke toilet. Dan Nina membakar semua uang itu malam itu. Tapi Jackie lebih berani lagi, dia dan kekasihnya membuat ledakan. Kemudian hancurkan semua uang yang disembunyikan di dalam mobil. Ledakan besar itu menarik perhatian polisi. Bahkan ada helikopter datang. Semua orang menghancurkan semua bukti mereka. Polisi mendapat petunjuk untuk menangkap mereka. Hanya Bridget yang mengambil uang itu dan berhasil kabur. Ketika semua orang mengira dia mengkhianatinya. Kemudian Bridget datang dengan seorang pengacara terkenal ke tempat ini. Dan melakukan negosiasi dengan polisi. Dengan pengalaman pengacara yang kaya, dia langsung temukan kelemahan si direktur. Kalau dia berani mengakui Bridget dan yang lainnya. Mengambil uang tepat di depannya. Bagaimana bisa karirnya terus menanjak di masa depan? Pada titik ini, dia hanya bisa diam. Meski tidak mungkin membuktikan bahwa uang itu dicuri sejak kapan. Tetapi polisi tetap mengatakan bahwa jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu, mereka akan ditangkap. Bridget dan yang lainnya hanya bisa menggunakan sisa uangnya untuk membayar pajak. Dengan begitu mereka tidak harus makan di penjara. Tapi bagaimana itu bisa berakhir dengan mudah? Setahun kemudian mereka bertemu lagi dan masih berada di pub tahun itu. Bridget masih secara misterius membawa mereka ke ruang bawah tanah. Tempat ini menyembunyikan banyak uang yang sudah lama dia nantikan. Suatu hari nanti semuanya akan terungkap. Dia tahu bahwa suatu hari sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi setiap kali ambil tindakan, dia menyembunyikan uangnya di sini. Kini setelah semuanya berakhir, mereka bertiga kembali ke kehidupan yang gemilang. Filmnya berakhir di sini. Wanita-wanita ini akan ditangkap nanti, jadi jangan bodoh untuk melakukannya ya.